Katanya Bu Sari udah mengundurkan diri loh jadi bendahara RT. Wah, yang benar, Bu. Iya, Bu. Kenapa mengundurkan diri? Ya, kurang tahu juga sih. Terus yang gantiin Bu Sari siapa, Bu? Kayaknya belum ada, Bu. Loh, Bu, ini kerjaannya belum selesai. Kok main tinggal gitu aja? Maaf, Bu, saya lagi buru-buru. Bu Sari. Iya, Bu Amel. Katanya Ibu mengundurkan diri sebagai bendahara ya? Iya, Bu. Memangnya kenapa? Saya kan lagi sibuk jualan online. Jadi tugas-tugas bendahara kayak rekap keuangan sama nagih iuran. Jadi keteteran, Bu. Terus gantinya siapa, Bu? Ya itu sih terserah Bu RT mau pilih siapa buat gantiin saya. Kalau gitu saya aja, Bu. Gimana? Silahkan aja, Bu, tinggal ngomong ke Bu RT. Bu RT, lagi jemur ya? Iya nih, Bu. Saya bantu ya, Bu? Oh, boleh, Bu. Terima kasih ya. Sama-sama, Bu. Ngomong-ngomong, Bu RT udah dapat bendahara baru belum? Sudah, Bu Amel. Ya, calon memang ada beberapa. Namun, belum ada yang saya terima. Oh, memangnya siapa aja yang mencalonkan diri, Bu? Baru ada Bu Ajeng dan Bu Indah. Tapi, dengar-dengar Bu Amel juga mau mencalonkan diri ya? Iya, betul, Bu. Oh, baik. Tapi, sepertinya yang berpengalaman dalam keuangan itu Bu Indah, Bu. Ya, tapi Bu Indah itu jarang ada di sini. Saya jadi ragu untuk memilih dia. Oh, gitu ya, Bu. Iya, Bu. Tapi menurut saya, Bu Ajeng lebih cocok jadi bendahara. Karena dia punya pengalaman jadi bendahara desa, Bu. Namun sayangnya, dia pernah korupsi dana desa, Bu. Jadi saya tidak mau mengangkat dia. Wah, bahaya itu ya, Bu RT kalau korupsi. Iya, betul, Bu. Kalau saya ya, Bu, nggak pernah tuh punya pengalaman korupsi. Saya juga jarang kok kemana-mana. Iya juga ya. Bu Amel memang tidak seperti Bu Ajeng dan Bu Indah. Tapi sayangnya, Bu Amel itu sering menunggak iuran komplek. Bagaimana mau jadi bendahara kalau iuran saja susah bayar? Bu Sari, nih saya mau balikin koper Ibu. Oh, iya Bu Amel. Emang udah selesai ya dipakainya? Udah, Bu, udah lama juga nggak dipakai. Cuman saya lupa terus mau balikin ke Ibu. Oh, nggak apa-apa, Bu. Lagian juga saya jarang banget pakai koper ini. Paling kalau mau mudik aja baru bawa koper. Ya udah saya pulang dulu ya. Oh ya, Bu Amel hari ini menang arisan ya? Jangan keras-keras, Bu. Kalau Mas Joko denger bisa bahaya. Ibu juga jangan kasih tahu Mas Joko ya. Duitnya mau saya pakai buat beli HP. Iya, Bu. Aduh, di mana ya kopernya? Mas, kamu udah pulang, Mas? Udah, Dek. Mas lagi di kamar. Kamu lagi ngapain, Mas? Lagi tiduran aja, Dek. Kamu dari mana? Saya habis dari Bu Sari ngasihin koper. Loh, kopernya udah dikasihin ke Bu Sari toh? Iya, Mas. Memangnya kenapa? Enggak, Dek. Kirain belum. Bu Sari. Bu. Ada apa, Mas Joko? Bu, saya mau pinjem koper lagi, Bu. Loh, kata Bu Amel udah nggak dipakai, makanya dia balikin. Saya mau pinjem di sini kok. Sebentar, nggak dibawa ke rumah. Oh, ya udah sebentar ya.
Ini Mas Joko. Oh, ada yang ketinggalan ya? Ya Bu, tolong jangan bilang ke istri kalau saya nyimpen uang di sini ya. Kalau istri saya tahu saya punya duit, bisa-bisa duitnya dipakai buat shopping. Oh. Nah, berhubung suami sama istrinya ada di sini, jadi kalian selesaikan aja ya. Saya nggak mau terlibat. Bu Siti, nanti kalau mau jemput anak sekolah, sekalian bawa anak saya juga ya. Aduh, kayaknya nggak bisa, Bu. Soalnya pulang jemput saya mau langsung ke pasar. Oh ya udah nggak apa-apa, anak saya diajak juga ya. Tapi saya belanjanya agak banyak, Bu. Takut motornya penuh. Gak apa-apa, anak saya kan kecil. Maaf ya, Bu. Saya nggak bisa. Ish, kenapa sih Bu Siti ini gak ada peduli-pedulinya ya sama tetangga? Ibu-ibu yang mau jemput anak kelas 1, tolong titip juga anak saya ya. Soalnya saya lagi banyak kerjaan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek, kamu udah pulang? Sama siapa pulangnya? Sendiri, Mah. Jalan kaki. Iya. Kenapa sih orang-orang itu tega banget sama anak saya? Ibu-ibu yang terhormat, dari 30 orang tua siswa di sini, tidak ada satupun yang peduli dengan anak saya. Kalian semua tega melihat anak saya jalan kaki sendiri dari sekolah. Di mana rasa empati kalian? Hah? Saya merasa telah didolimi di sini, terutama Bu Siti. Ini Bu Amel kenapa sih? Dia yang nggak jemput anak, kok orang lain yang disalahin? Halo Bu Siti? Iya Bu Sari. Udah berapa kali Ibu ajak anak Bu Amel pulang bareng? Udah sering Bu, hampir setiap hari. Cuman tadi nggak saya ajak bareng. Soalnya saya mau ke pasar sama ke toko kue. Oh gitu ya? Keterlaluan Bu Amel. Memang kenapa gitu Bu? Oh berarti Bu Siti belum baca pesan di grup WA. Bu? Enggak Bu Siti. Udah dulu ya, saya mau masak. Oh iya Bu. Halo Bu Amel. Iya Bu Sari. Bu, maaf ya, urusan menjemput anak dari sekolah itu tanggung jawab orang tuanya masing-masing, bukan tanggung jawab bersama atau tetangga. Asal Ibu tahu ya, semua orang tua di grup juga punya kesibukan masing-masing, Bu. Cuman mereka menyempatkan diri untuk menjemput anaknya. Kalau Ibu tidak bisa menjemput, nggak usah menyalahkan orang lain, terutama Bu Siti. Kasihan kan dia. Bu Siti itu nggak punya tanggung jawab apa-apa ke anak Ibu, kecuali memang Ibu bayar dia, kasih ongkos ke dia. Pernah nggak? Bu Sari, saya traktir seblak mau nggak? Ya maulah kalau ditraktir. Yaudah kalau gitu, ayo Bu. Beneran nih Bu. Ya beneran lah. Ibu bawa nggak duitnya? Ish, Ibu ini kok nggak percaya banget sih. Beneran loh. Nih saya bawa duitnya. Cukup kok 100.000 buat jajan seblak. Yaudah ayo Bu. Ini seblak Bamel. Ini Bu Sari. Gini Bu Sari, akhir tahun ini saya mau liburan ke pantai bareng keluarga. Wah, seru dong. Ya udah lama kan saya nggak ke pantai. Ibu mau nggak? Kayaknya enggak deh Bu. Saya mau liburan ke kampung aja, sekalian nengokin orang tua. Oh, kalau ke kampung biayanya nggak boros dong. Iya. Nah, kalau gitu saya pinjem duit dulu ya Bu, 2 juta. Saya kan kalau ke pantai butuh biaya gede Bu. Ya kalau nggak ada biaya, nggak usah maksain Bu. Ya maksain ke pantai sekali-kali nggak apa-apa lah Bu. Lagian juga saya bosen di rumah terus, pengen healing juga lah.
Saya juga liburan ke kampung itu biar hemat biaya. Kalau saya banyak uang, ya saya juga pengen ke pantai, Bu. Ya, tapi kan Ibu itu punya tabungan. Saya pinjam tabungan Ibu aja. Enggak, Bu Amel. Uang tabungan saya buat masa depan sekolah anak. Anak Ibu juga masih SD, belum banyak biaya kali. Uang tabungan itu saya aja nggak berani pakai, apalagi harus pinjemin ke Ibu. Jadi Ibu nggak mau pinjemin saya? Enggak, Bu Amel, maaf ya. Seblak saya berapa, Bu? 20.000, Bu Amel. Ini duitnya. Ini kembaliannya. Makasih, Bu. Loh, Bu Amel, katanya saya mau ditraktir. Bayar aja sendiri. Ibu kan janji mau traktir. Kalau Ibu mau pinjemin saya duit, baru saya traktir. Dek, Ibu ngompol. Bu. Yaudah, Dek bersihin ya. Dek, Ibu ngompol lagi. Loh, Ibu kan pakai pempes. Ibu buka gatal. Ya udah kalau gitu Ibu tidurnya pakai perlak aja ya. Gak mau pakai perlak, panas. Udah bersihin lagi. Mbak, aku capek banget ngurus Ibu. Ibu itu susah diatur. Susah diatur gimana? Ibu kan tahu gula darahnya tinggi, jadi dia sering pipis. Aku pakein pempes nggak mau, pakai perlak nggak mau. Sabar. Kamu inget nggak waktu kecil? Berapa puluh kali kamu ngompol di celana? Waktu itu Ibu protes nggak sama kamu? Mbak bener.